Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan atau menceritakan kembali tentang buku yang berjudul Mengenal Logam sebagai Bahan Teknik. Nah, hari ini adalah tugas 3 dari mata kuliah material teknik yang dosen pengampunya adalah Dr. Insinyur Abdullah Marjani STMT. Nah, untuk buku Mengenal Logam sebagai Bahan Teknik ini sendiri ditulis oleh Dr. Insinyur Saripudin M. STMT. Nah, kalau kita lihat nih ya, di sekitar kita hampir semua benda penting dalam kehidupan sehari-hari itu terbuat dari logam. Ada gedung, kendaraan, ada jembatan, kabel listrik, kemudian bahkan peralatan dapur juga menggunakan logam. Artinya, logam itu adalah material teknik yang sangat penting dalam dunia industri. Nah, di dalam buku ini akan dijelaskan logam itu memiliki beberapa sifat yang utama gitu. Nah, sifat-sifat logam itu kalau dibagi menjadi garis besar ada 3. Yang pertama itu logam mempunyai sifat mekanik. Nah, sifat mekanik logam itu kayak kuat, keras, ulet, dan tangguh. Misalnya baja yang digunakan untuk jembatan. Nah, itu karena baja mampu menahan beban berat dan tahan untuk terhadap benturan gitu. Nah, yang kedua, logam juga punya sifat-sifat fisik. Nah, sifat fisik ini bisa dilihat dari logam bisa menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Contohnya nih, tembaga yang digunakan sebagai kabel listrik karena daya hantarnya itu tinggi. Kemudian yang ketiga, sifat kimia. Logam juga punya sifat kimia. Nah, logam ini bisa bereaksi dengan lingkungan. Salah satunya itu mengalami korosi atau karat. Nah, selanjutnya logam dibagi menjadi 2 dalam jenis besar nih, yaitu logam fero dan logam non-fero. Untuk logam fero sendiri itu contohnya adalah logam yang mengandung besi seperti baja. Biasanya kuat, kemudian bersifat magnetik, tapi lebih mudah berkarat gitu. Sedangkan untuk logam non-fero itu tuh tidak mengandung besi. Contohnya itu ada aluminium, ada juga tembaga. Logam yang non-ferro ini biasanya itu lebih ringan dan lebih tahan terhadap korosi. Misalnya itu aluminium banyak digunakan untuk pesawat karena dia tuh ringan. Buku ini tuh juga menjelaskan bahwa sifat logam dipengaruhi oleh struktur atomnya. Struktur atom logam itu berbeda-beda kan? Ada yang menghasilkan kekuatan dan karakter yang berbeda. Eee, jadi bukan hanya jenisnya saja yang menentukan, tapi juga struktur dari mikronnya itu sendiri gitu. Nah, kemudian sebelum digunakan, logam itu harus melalui proses pengolahan ya. Mulai dari penambangan biji, kemudian dilebur, kemudian dilakukan pembentukan sampai perlakuan panasnya. Nah, perlakuan panas dari logam ini dilakukan untuk meningkatkan kekerasan, terus bisa juga digunakan untuk memperbaiki sifat alami logam itu sendiri gitu. Nah, salah satu masalah terbesar yang ada pada logam itu yang sering ditemuin itu adalah korosi. Nah, korosi atau bisa juga biasa kita sebut itu karat. Korosi itu terjadi karena reaksi dengan air dan oksigen. Untuk mencegah logam mengalami korosi, biasanya logam itu bisa dicat, kemudian bisa juga dilapisi atau dibuat menjadi logam paduan. Nah, kesimpulannya nih dari buku buku mengenal logam sebagai bahan teknik ini, uh, buku ini tuh menekankan bahwa pemilihan logam itu harus tepat dalam penggunaannya karena kita waktu memakai logam itu kita harus mempertimbangkan kekuatannya, kemudian lingkungan kerjanya, berat atau ringannya, kemudian biayanya, dan umur pakainya. Nah, karena salah satu memilih material itu akan bisa menyebabkan terjadinya kegagalan struktur dan kerugian yang besar. Nah, dari buku ini, buku mengenal logam sebagai bahan teknik ini, saya tuh belajar bahwa logam itu ternyata bukan hanya sekedar bahan yang keras, tetapi memiliki struktur, kemudian memiliki sifat, dan juga prosesnya itu menentukan keberhasilan suatu produk
dalam teknik industri gitu. Demikian rangkuman atau isi dari buku Mengenal Logam sebagai Bahan Teknik. Nah, ini adalah tugas ketiga dari Bapak atau sebagai tugas dalam bulan puasa ini untuk mata kuliah teknik industri. Semoga apa yang sudah saya baca dan saya jelaskan hari ini tuh bisa berguna buat semua yang menonton tayang ini. Terima kasih.